Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Hari kedua diberlakukannya PSBB di Kota Depok, Jawa Barat, masih banyak pengendara yang melanggar. Pengendara motor yang membawa penumpang diperiksa identitasnya. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan menggelar razia di perbatasan Jakarta-Depok. Petugas memberhentikan pengendara motor yang berboncengan dan memeriksa identitasnya. Petugas menegur pengendara motor yang berboncengan yang tidak satu alamat dan meminta penumpang melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum. Selama PSBB ini ada 20 checkpoint untuk mengawasi arus lalu lintas yang tersebar di wilayah Kota Depok. Pemirsa, di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar, petugas Satpol PP masih menemui sejumlah pelanggaran. Sejumlah toko masih buka dan warung makan masih layani pengunjung makan di tempat. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri merazia kompleks pertokoan Harko Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salah satunya toko olahraga. Petugas meminta toko ditutup di tengah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Razia berlanjut hingga ke seluruh warung makan yang masih melayani pengunjung makan di tempat. Meski sudah dilarang, namun ada saja pengunjung yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Petugas pun meminta pengunjung untuk membubarkan diri. Sementara itu, petugas Satpol PP dan Dinas Ketenagakerjaan melakukan sidak ke sejumlah perkantoran di Jakarta Selatan. Selama masa penerapan PSBB, pihak Dinas Ketenagakerjaan melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan yang masih beroperasi untuk mengetahui masuk ke dalam kategori terkecuali dan memastikan peraturan PSBB dijalankan terhadap karyawannya. Selama pelaksanaan PSBB, itu kita dari Sudinaker Trans itu sudah melakukan monitoring sampai hari ini, dan kita berharap bahwa tim itu berlanjut sampai dengan akhir PSBB. Jadi kita melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta Selatan. Dan dari pelaksanaan monitoring itu, saya sampaikan apresiasi kepada mayoritas perusahaan, alhamdulillah sudah menjalankan ketentuan dimaksud. Ya. Bila nantinya ada perusahaan terbukti melanggar peraturan, Dinas Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi penutupan sementara, pencabutan izin, bahkan hingga sanksi pidana. Dari Jakarta, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 37 mahasiswa Battle Petamburan yang berstatus orang dalam pemantauan dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta malam ini. 37 mahasiswa akhirnya dievakuasi setelah 2 kali tes rapid COVID-19. Dua armada bus sekolah membara 37 mahasiswa yang berstatus ODP ke Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran malam ini. Selain mendapatkan perawatan medis, evakuasi dilakukan guna mencegah adanya penolakan dari warga sekitar, mengingat 37 mahasiswa telah menjalani 2 kali tes yang mengarah ke COVID-19. Sementara sekitar 100 mahasiswa lainnya masih bertahan di gedung asrama. Nantinya mereka akan dievakuasi secara bertahap atau tetap isolasi mandiri di gedung asrama seminar kampus. ODP ada yang positif, jadi dibawa semua, nanti klarifikasinya nanti di sana, di rumah sakit Wisma Atlet. Ada berapa banyak, Pak? Tadi yang dibawa 37 orang, sisanya kurang lebih 100 lagi nanti, sebab di kos-kosan juga banyak. Pemirsa, hari kedua penerapan PSBB di Jawa Barat, petugas masih mendapatkan pengendara yang belum menerapkan physical distancing. Petugas selalu berikan sanksi teguran kepada pengendara yang melanggar. Petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Dishub berjaga di checkpoint Depok menuju Jakarta untuk memberikan sosialisasi PSBB. Hari kedua diterapkannya PSBB di wilayah Depok, sejumlah pengendara baik motor ataupun mobil mulai mematuhi aturan. Pengendara sudah menggunakan masker dan menerapkan physical distancing saat berkendara.
Volume kendaraan biasanya ke Depok dari DKI itu cukup padat, bahkan kalau pagi itu sampai flyover UI ini. Namun demikian kita sama-sama lihat sekarang lancar. Mungkin masyarakat kita ngikuti apa yang dianjurkan pemerintah, lebih baik stay home untuk belanja dia pakai apa? Pakai online. Sementara di Bogor, sejumlah pengendara diberhentikan petugas di pos checkpoint PSBB di sejumlah titik. Para pengendara masih melanggar ketentuan physical distancing dan tidak mentaati ketentuan penggunaan masker. Pihak Dinas Perhubungan menyatakan hari ini petugas masih melakukan teguran persuasif kepada pengendara yang melanggar. Petugas baru akan memberikan sanksi yang sebenarnya jika besok masih ada pengendara yang melanggar. Ya, ini kan masih teguran persuasif edukatif dengan adab yang sangat sopan, ya. Memang di lapangan dengan kondisi seperti ini, panas, hujan dan segala macam, ini butuh mental yang bagus dari aparat. Besok kita sudah melakukan tindakannya sesuai aturan. Nggak pakai masker, balik. Penumpang lebih turunin. Tadi saya di Gunung Batu sudah lakukan itu. Di Bekasi, Jawa Barat, petugas menemukan paling banyak pelanggaran berupa pengendara yang tidak menggunakan masker. Para pengendara roda 2 yang tidak sesuai dengan peraturan PSBB pun diarahkan berputar balik dan tidak dapat melewati checkpoint. Penerapan PSBB di sejumlah wilayah di Jawa Barat berlaku sejak Rabu 15 April 2020 hingga 14 hari ke depan atau 28 April 2020. Dari Depok, Bogor, dan Bekasi, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menjamin biaya pengobatan seluruh pasien corona ditanggung pemerintah. Hingga hari ini terdata 5.516 pasien positif corona dengan pasien sembuh lebih tinggi dibandingkan angka kematian karena virus corona. Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dengan skema yang telah ditentukan menanggung biaya perawatan seluruh pasien dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama beban ekonominya yang bertambah, yang menjadi bertambah pada hari ini adalah mereka yang tinggal di rumah sejak pertengahan Maret. Ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Kinerja kita pada hari ini, tanggal 16 April 2020 pada pukul 12 sebagai berikut. Hasil positif 5.516 akumulasi sampai dengan sekarang. Hasil negatif 29.459 sampai dengan saat sekarang. Pasien yang dilaporkan ODP 169.446 orang. Pasien dalam pemantauan PDP 11.873 orang. Konfirmasi positif coronavirus 19 dari pemeriksaan real-time PCR 5.516 orang. Kasus sembuh 548 orang, kasus meninggal 498 orang. 34 provinsi terdampak dan 202 kabupaten kota yang sudah terdampak. Kita patut bersyukur pada hari ini akumulasi pasien sembuh di DKI sebanyak 202 pasien, di Jawa Timur 86 pasien, Sulawesi Selatan 42 pasien, Bali 32 pasien, Jawa Barat 28 pasien. Dan di provinsi yang lainnya sehingga jumlah totalnya adalah 548 pasien. Akumulasi ini dapat dipersingkat sebagai berikut: penambahan kasus positif sebanyak 380 orang, sehingga total menjadi 5.516. Kasus sembuh hari ini bertambah 102 orang, sehingga total menjadi 548 orang. Meninggal hari ini bertambah 27 orang, sehingga total meninggal menjadi 496 orang.
Pemirsa, pemerintah masih mengkaji penghentian sementara operasional KRL. Kami kembali usai jeda berikut ini.